Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamalia dengan NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konjoin tentang preferensi mahasiswa dalam memilih sunscreen. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu kulit merupakan organ terbesar tubuh manusia yang memiliki fungsi vital. Salah satunya sebagai pelindung dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Paparan sinar UV secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan kulit, melalui dari penuaan dini hingga peningkatan risiko kanker kulit. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit saat ini semakin meningkat. Produk sunscreen tidak hanya dipandang sebagai pelindung kulit, tetapi juga sebagai bagian dari rangkaian perawatan wajah yang mendukung rasa percaya diri. Hal ini mendorong produsen untuk menghadirkan inovasi produk dengan beragam kombinasi atribut, seperti tingkat SPF, tekstur, kandungan bahan aktif tambahan, misalnya moisturizer, vitamin, atau anti-aging, serta harga dan tingkat waterproof. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja atribut utama yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih produk sunscreen? Misalnya tingkat SPF, kandungan bahan aktif, tekstur, harga, dan tingkat waterproof. Yang kedua, atribut manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan sunscreen sebagai bagian dari perawatan wajah? Dari tinjauan pustakanya, kecantikan dan kesehatan kulit merupakan salah satu kebutuhan utama yang semakin diperhatikan masyarakat, terutama di era modern ini yang cenderung terhadap penampilan. Dalam dunia perawatan kecantikan, salah satu produk yang memiliki peran penting adalah tabir surya. Produk ini berfungsi sebagai pelindung kulit dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari penuaan dini hingga kanker kulit. Kesadaran akan pentingnya perlindungan kulit dari sinar matahari mendorong kalangan mahasiswa, khususnya para perempuan, untuk menjadikan sunscreen sebagai bagian dari rutinitas perawatan wajah sehari-hari. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan analisis konjoin preferensi sunscreen dengan mengolah data menggunakan data responden dari media kuesioner yang disebar melalui WhatsApp dan diolah menggunakan perangkat Luna SPSS. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Utility estimates atau nilai kegunaan preferensi. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kontribusi tiap atribut atau level terhadap preferensi konsumen. Semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak disukai. Semakin rendah nilainya juga semakin tidak disukai. Yang pertama itu ada SPF. Yang SPF 30 itu kurang dari 0,12. Untuk SPF yang 50 itu lebih dari 0,121. Jadi konsumen lebih menyukai SPF 50 dibandingkan SPF 30. Selanjutnya ada tekstur. Yang pertama itu berbentuk krim. Selanjutnya berbentuk gel dan spray. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa konsumen paling suka dengan tekstur gel, kemudian krim, sedangkan spray paling tidak disukai. Selanjutnya ada harga. Untuk harga 50.000, konsumen lebih menyukai harga murah dibandingkan harga mahal, yaitu seharga 100.000. Selanjutnya ada pada kandungan. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa konsumen lebih menyukai sunscreen dengan kandungan anti-aging dibandingkan tanpa tambahan apapun, sedangkan moisturizer justru kurang menarik. Dan yang terakhir ada tingkat waterproof. Nah, di sini juga dapat diketahui bahwa konsumen ternyata lebih memilih sunscreen yang tidak waterproof karena lebih memilih harga yang tidak tinggi atau lebih murah. Selanjutnya tingkat
kepentingan atribut. Ini menunjukkan seberapa penting masing-masing atribut dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama ada SPF, yaitu 12,353%. Selanjutnya tekstur, yaitu 22,924%. Untuk harganya 21,254%. Dan kandungannya 29,210%. Untuk waterproof 14,259%. Nah, atribut ini paling penting bagi konsumen adalah pada kandungan, disusul tekstur dan harga, sedangkan SPF dan waterproof ini relatif kurang berpengaruh. Nah, untuk kecocokan modelnya sendiri, kita dapat melihat bahwa hasilnya ini keduanya sama-sama signifikan. Artinya, model analisis conjoint ini cukup baik dalam menjelaskan preferensi konsumen atau hubungan antara preferensi yang diobservasi dan yang diprediksi. Model ini cukup kuat. Yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan hasil analisis conjoint, dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumen terhadap produk sunscreen dipengaruhi oleh beberapa atribut utama. Faktor kandungan tambahan menjadi pertimbangan terpenting, khususnya sunscreen dengan kandungan anti-aging yang paling diminati. Selain itu, konsumen juga lebih memilih sunscreen dengan tekstur gel, harga terjangkau, dengan SPF 50 dan tanpa waterproof. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari kelima jurnal yang saya pilih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.